Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pada para penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Saptri Udiani selaku dosen pengampu mata kuliah Termodinamika Metalurgi yang telah memberikan kesempatan kepada kita berdua untuk mempresentasikan hasil kerja kita yang berjudul Termodinamika pada peleburan nikel matte. Sebelum masuk pada materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya, Muhammad Devrijal Julantoro dengan NPM 33341800002 beserta rekan saya yang bernama Rizka Nurafianti dengan NPM 33341900071. Ini adalah outline yang akan kita presentasikan. Yang pertama adalah pendahuluan, selanjutnya industri nikel di Indonesia, lalu proses pengolahan nikel, selanjutnya adalah aspek termodinamika yang terjadi, kemudian ada kesimpulan, dan yang terakhir adalah referensi. Apa itu nikel matte? Nikel matte adalah nikel sulfit yang diproduksi dari hasil smelting biji nikel laterit. Nah, bentuk nikel matte itu sendiri seperti gambar ini, yaitu berupa pasir, dengan memiliki kandungan 78% nikel, 1% kobalt, 20% sulfur, dan 1% material lainnya. Industri di Indonesia. Peleburan nikel matte ini terdapat di PT Vale Indonesia Tbk. PT Vale Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan produsen nikel terbesar yang ada di Indonesia. PT ini terletak di Luwu Timur, Sorowako, Sulawesi Selatan. PT Vale sudah beroperasi sejak tahun 1968. Perusahaan ini memiliki pabrik smelter yang mampu memproduksi 240 ton nikel untuk setiap harinya. Dan perusahaan ini juga mengolah tanah kering sebanyak 1.200 ton untuk setiap jamnya. Selanjutnya adalah proses pengolahan nikel matte. Nah, ini adalah flowsheet atau gambaran dari proses pengolahan nikel matte. Secara pirometalurgi, sebenarnya proses pengolahan nikel matte ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah drying, kemudian calcining, lalu smelting, dan yang terakhir refining. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara detail proses pengolahan nikel matte. Mekanisme proses pengolahan nikel matte dimulai dari penambangan. Setelah lapisan tanah terangkat atau dilakukan penambangan, maka tampak biji nikel yang masih bercampur dengan mineral lain. Biji kemudian diangkut ke screening station. Pada tahap screening station, biji nikel disaring sesuai dengan ukuran yang diminta oleh pabrik pengolahan. Lalu, biji akan dikumpulkan di tempat penampungan bernama stockpile, yang kita tahu tempat penampungan sementara ore sekaligus berfungsi untuk mengurangi kadar air sebelum diolah lebih lanjut di pabrik. Setelah itu masuk ke proses drying atau tanur pengeringan. Pada proses ini dilakukan pada alat dryer kiln, memiliki fungsi untuk menguapkan kandungan air dan tidak ada zat kimia yang digunakan. Selanjutnya masuk ke proses kalsinasi dan reduksi, di mana pada proses ini biji akan masuk ke alat bernama rotary kiln yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan air bebas dan air kristal. Dalam rotary kiln juga biji akan direduksi dari nikel oksida menjadi nikel sulfida, dan juga dimasukkan batu bara yang berfungsi untuk bahan reduksi pada tanur pelebur. Terakhir, ini juga ditambahkan belerang yang berfungsi untuk mengikat nikel dan besi reduksi yang telah tereduksi agar tidak teroksidasi kembali oleh udara. Dan hasil akhir pada proses ini disebut dengan kalsin. Setelah itu, kalsin masuk ke proses peleburan atau smelting dengan menggunakan alat yang bernama electric arc furnace, berfungsi untuk melebur kalsin hingga berbentuk fasa lelehan, matte, dan slag. Akan menghasilkan matte dan slag berdasarkan berat jenisnya. Slag yang bertemperatur 1550 derajat Celcius dikeluarkan melalui lubang pengeluaran slag untuk diangkut ke lokasi pembuangan.
Setelah melakukan proses peleburan, maka matte akan masuk ke konverter. Matte yang memiliki berat jenis lebih besar dari slag diangkut ke tanur pemurni atau konverter. Prosesnya adalah dengan peniupan dan penambahan silika. Produk akhir yaitu matte cair dengan temperatur 1250 derajat Celcius dan mengandung nikel sebesar 78%. Setelah itu masuk ke proses granulasi di mana matte dituang dan disemprotkan air bertekanan tinggi. Pada proses ini menghasilkan nikel matte yang dingin dan berbentuk seperti butiran halus. Butiran ini dikeringkan, disaring, dan siap dikemas. Itulah proses pengolahan nikel matte. Aspek termodinamika. Pada rotary kiln terdapat 3 proses, yaitu proses reduksi, proses sulfurisasi, dan proses kalsinasi. Proses reduksi. Proses ini bertujuan untuk mereduksi sebagian nikel oksida dan hematit menjadi besi oksida dengan menggunakan karbon dan gas hidrogen sebagai pereduksinya. Lalu masuk ke proses sulfurisasi, di mana proses ini bertujuan untuk mengikat hasil dari proses reduksi dengan menambahkan sulfur agar nikel dan besi tersebut tidak teroksidasi kembali dengan udara. Lalu masuk ke proses kalsinasi. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan air kristal agar mempermudah untuk proses selanjutnya, yaitu proses peleburan. Diagram Ellingham. Pada diagram Ellingham ini terlihat bahwa garis karbon berada di bawah garis oksida. Maka karbon dapat digunakan untuk mereduksi oksida menjadi logam. Pada temperatur 475 derajat Celcius, nikel dapat direduksi oleh karbon. Aspek termodinamika pada electric arc furnace. Pengurangan oksida nikel dalam kalsin menjadi nikel logam dengan reaksi NiO plus C menjadi Ni plus Co. Kemudian pengurangan oksida nikel dalam kalsin menjadi besi metalik dengan reaksi FeO plus C menjadi Fe plus Co. Sementara reaksi dan peleburan oksida yang tidak tereduksi, terutama senyawa SiO2, MgO, serta FeO dalam kalsin digunakan untuk membentuk terak cair dengan reaksi 2MgO plus SiO2 menjadi 2Mg2 plus ditambah SiO4 4 plus. Ini adalah diagram Turner. Pada diagram Turner, kita dapat mengetahui pada temperatur atau titik melting point berapa slag dapat dilelehkan atau dileburkan. Bentuk diagramnya segitiga, di mana tiap ujung melambangkan komposisinya, yaitu SiO2, MgO, dan FeO. Cara membacanya ialah dilakukan penarikan garis sebanyak 3 garis dan dipertemukan, maka akan didapatkan komposisi slagnya. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu nikel mate merupakan nikel sulfit yang memiliki kandungan nikel lebih dari 65%, di mana nikel mate ini melewati proses drying, kalsinasi, smelting, dan refining. Adapun aspek termodinamikanya terdapat pada proses rotary kiln dan proses peleburan. Jika ditinjau dari prosesnya, maka diagram fase yang digunakan ada 2. Yang pertama ada diagram Ellingham yang digunakan untuk mengetahui reaksi reduksi dan oksidasi. Dan yang kedua ada diagram Turner yang digunakan untuk mengetahui pada temperatur berapa slag bisa dilelehkan atau bisa dileburkan. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PPT. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung melalui grup WA. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.